Namanya Ardi Pratama. Usianya 29 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya sawo matang, dan penampilannya selalu sederhana. Ia bukan tipe pria yang mudah menarik perhatian. Bahkan di kantor, keberadaannya sering luput dari sorotan. Bukan karena ia tidak kompeten, tetapi karena ia memang terbiasa bekerja dalam diam. Ardi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahnya telah lama meninggal karena kecelakaan kerja saat Ardi masih duduk di bangku SMA. Sejak saat itu, beban keluarga perlahan jatuh di pundaknya. Ibunya, Bu Sari, hanya seorang penjahit rumahan dengan penghasilan yang tidak menentu. Adik-adiknya masih sekolah. Karena itulah, Ardi memilih merantau ke Jakarta setelah lulus kuliah dari universitas swasta dengan beasiswa penuh. Hidup di ibu kota tidak mudah. Ia pernah tidur di kontrakan sempit berukuran 3x3 meter tanpa pendingin ruangan. Pernah makan hanya dengan telur dan mie instan selama seminggu penuh. Pernah juga hampir diusir karena terlambat membayar sewa kamar. Namun satu hal yang selalu ia pegang, harga diri. Ardi tidak pernah meminta belas kasihan. Ia bekerja keras, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, hingga akhirnya diterima sebagai staf administrasi di perusahaan properti milik Bu Ratna. Dan di sanalah hidupnya mulai berubah, tanpa ia sadari. Bu Ratna Maharani. Nama itu cukup dikenal di kalangan pebisnis properti ibu kota. Wanita berusia 45 tahun itu dikenal sebagai sosok tegas, disiplin, dan sangat profesional. Ia mewarisi perusahaan dari almarhum suaminya yang meninggal 5 tahun lalu akibat serangan jantung mendadak. Sejak kepergian suaminya, Bu Ratna memimpin perusahaan sendirian. Tak banyak yang tahu, sebelum menjadi direktur utama, Bu Ratna hanyalah ibu rumah tangga yang setia mendampingi suaminya dari nol. Ia belajar bisnis perlahan. Ia menyaksikan bagaimana suaminya membangun usaha itu dari pinjaman kecil hingga menjadi perusahaan besar dengan ratusan karyawan. Namun ketika suaminya tiada, banyak yang meragukan kemampuannya. Beberapa relasi bisnis mencoba menjatuhkan, bahkan keluarga suaminya sendiri sempat meremehkan. Tapi Bu Ratna membuktikan dirinya. Dalam 5 tahun terakhir, perusahaan itu justru berkembang pesat. Proyek perumahan tumbuh di berbagai kota. Namanya mulai diperhitungkan. Ia tinggal di rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan. Mobilnya lebih dari 1. Penampilannya selalu anggun dan elegan. Rambutnya tertata rapi. Wajahnya terawat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak bisa ia beli. Kesepian. Putra semata wayangnya, Dimas, sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Rumah besar itu lebih serim sunyi. Hanya ada suara langkah kakinya sendiri dan sesekali percakapan dengan asisten rumah tangga. Bu Ratna jarang tersenyum di kantor. Ia menjaga jarak. Ia tidak ingin dianggap lemah. Dan di antara ratusan karyawan yang bekerja untuknya, Ardi hanyalah satu nama kecil di daftar panjang payroll perusahaan. Ardi pertama kali melihat Bu Ratna saat wawancara kerja. Ia masih ingat betul hari itu. Ia mengenakan kemeja putih yang sedikit kebesaran dan sepatu hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Tangannya berkeringat saat duduk di ruang tunggu. Ketika pintu ruang direktur terbuka, ia melihat seorang wanita berdiri dengan postur tegap dan tatapan tajam namun tenang. "Itu Bu Ratna," bisik salah satu staf. Ardi sempat gugup. Ia tidak pernah berhadapan langsung dengan pemilik perusahaan sebelumnya. Namun saat wawancara, Bu Ratna tidak banyak bertanya soal pengalaman. Ia justru bertanya, "Kamu merantau untuk apa?" Ardi terdiam sesaat sebelum menjawab jujur. "Untuk membantu ibu saya, Bu." Tak ada dramatisasi, tak ada cerita dibuat-buat. Jawaban itu sederhana. Bu Ratna hanya mengangguk, lalu menutup map berkasnya. Seminggu kemudian, Ardi diterima. Sejak hari pertama bekerja, Ardi dikenal sebagai pegawai yang rajin dan jarang mengeluh. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir jika diperlukan. Ia tidak pernah terlibat gosip kantor. Bahkan saat rekan-rekannya mengeluh tentang lembur, Ardi memilih diam dan menyelesaikan pekerjaannya. Baginya, pekerjaan ini bukan sekedar karir. Ini tentang obat ibunya, tentang uang sekolah adiknya, tentang masa depan keluarganya.
Sementara itu, Bu Ratna memperhatikan dari kejauhan. Ia jarang berbicara langsung dengan staf level bawah. Biasanya komunikasi dilakukan lewat manajer. Tapi entah mengapa, beberapa laporan administrasi yang dikerjakan Ardi selalu rapi dan detail. Tak ada kesalahan angka. Tak ada data yang terlewat. Ardi bekerja seperti seseorang yang takut kehilangan segalanya. Dan mungkin memang begitu kenyataannya. Suatu sore, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Ardi masih duduk di mejanya memeriksa berkas proyek baru. Lampu kantor sebagian sudah dimatikan. Hanya ruangan direktur yang masih terang. Dari balik kaca ruangannya, Bu Ratna melihat Ardi yang tetap fokus meski waktu sudah lewat jam kerja. Ia memperhatikan tanpa sadar. Bukan karena tertarik, bukan karena simpati, tapi karena ia jarang melihat ketulusan seperti itu. Sejak suaminya meninggal, ia terbiasa melihat orang mendekat karena kepentingan. Investor mendekat karena uang. Relasi bisnis mendekat karena proyek. Beberapa pria bahkan mencoba mendekatinya dengan dalih ingin membantu perusahaan. Tapi tatapan mereka selalu sama, mengincar sesuatu. Sedangkan Ardi bahkan tak berani menatap matanya terlalu lama saat berpapasan di koridor. Hubungan mereka saat itu hanya sebatas atasan dan bawahan. Dingin, formal, terjaga. Tak ada yang menyangka bahwa dari dua kehidupan yang sangat berbeda itu akan muncul sebuah keputusan yang mengguncang banyak orang. Dan semua itu bermula dari satu kejadian yang tak pernah direncanakan siapapun. Hari itu seharusnya berjalan seperti biasa. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Sebagian besar karyawan sudah pulang. Lampu di beberapa ruangan dimatikan, menyisakan cahaya redup di lorong kantor yang panjang dan sunyi. Ardi masih duduk di mejanya. Di hadapannya bertumpuk berkas laporan proyek pembangunan perumahan tahap ketiga. Deadline pengiriman laporan ke investor tinggal 2 hari lagi, dan ada beberapa data yang belum sinkron. Baginya, lembur bukan hal baru. Ia sudah terbiasa pulang terakhir. Namun malam itu terasa berbeda. Sekitar pukul 8:15, terdengar suara benda jatuh dari arah ruang direktor. Ardi mengangkat kepala. Suasana kantor terlalu sunyi untuk mengabaikan suara itu. Ia berdiri, berjalan perlahan menuju ruangan Bu Ratna. Pintu ruang direktur sedikit terbuka. "Bu?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ardi mendorong pintu sedikit lebih lebar. Dan ia melihat Bu Ratna tergeletak di samping meja kerjanya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar lemah. "Bu Ratna?" Ardi spontan berlari mendekat. Ia tidak berpikir panjang, tidak memanggil satpam dulu, tidak menunggu siapapun. Ia berlutut dan mencoba menyadarkan atasannya itu. "Bu? Bu Ratna? Dengar saya?" Napas wanita itu tersengal, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ardi panik, tapi berusaha tetap tenang. Ia segera menghubungi ambulans sambil menopang kepala Bu Ratna dengan hati-hati. Tangannya gemetar, tapi pikirannya fokus. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Saat ambulans datang, Ardi tanpa ragu ikut naik mendampingi. Ia tidak memikirkan konsekuensi, ia tidak memikirkan apa kata orang. Yang ia tahu, atasannya butuh pertolongan. Di rumah sakit, dokter menyatakan Bu Ratna mengalami tekanan darah sangat tinggi akibat kelelahan ekstrim dan stres berat. Beliau kurang istirahat, banyak pikiran, kata dokter. Ardi duduk di kursi ruang tunggu dengan perasaan campur aduk. Ia baru menyadari satu hal, tak ada keluarga yang datang. Ardi mencoba menghubungi manajer operasional, tapi nomor Bu Ratna terkunci. Ia tak tahu harus menghubungi siapa. Beberapa jam kemudian, Bu Ratna sadar. Tatapannya masih lemah ketika melihat Ardi duduk tak jauh dari tempat tidurnya. "Kamu belum pulang?" Suaranya lirih. Ardi berdiri cepat. "Saya tunggu sampai ibu sadar." Ada jeda sunyi di antara mereka. Bu Ratna menatap pria muda itu lebih lama dari biasanya. Tak ada rasa canggung, hanya keheningan yang aneh. Selama ini, ia selalu dikelilingi banyak orang, staf, manajer, sopir, asisten. Tapi malam itu, hanya ada satu pegawai sederhana yang memilih tetap tinggal. Dan ia tidak meminta imbalan apapun.
Keesokan harinya, kabar Bu Ratna dirawat menyebar di kantor. Gosip mulai bermunculan. Aku dengar yang bawa ke rumah sakit Ardi. Serius, kok bisa cuma dia yang tahu? Jangan-jangan memang sering lembur bareng. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar di pantry, di lorong, bahkan di grup internal kantor. Ardi mencoba mengabaikan, ia tetap bekerja seperti biasa. Namun sejak kejadian itu, ada perubahan kecil. Bu Ratna mulai beberapa kali memanggil Ardi langsung ke ruangannya. Awalnya hanya untuk membahas laporan, lalu sesekali menanyakan kabar ibunya. Kondisi ibu kamu bagaimana? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi bagi Ardi itu terasa berbeda. Ia menjawab singkat, tetap menjaga sikap profesional. Namun bagi karyawan lain, itu cukup untuk memicu spekulasi. Suatu sore, ketika Ardi sedang mengambil kopi di pantry, dua staf senior berbicara tanpa sadar bahwa ia mendengar. Enak ya jadi Ardi. Maksudnya, dekat sama bos, siapa tahu naik jabatan cepat. Mereka tertawa kecil. Ardi terdiam. Ia tak marah, tapi dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah punya niat mendekat demi jabatan. Baginya, Bu Ratna tetap atasan. Titik. Namun situasi semakin rumit ketika Bu Ratna mulai mempercayakan beberapa dokumen penting langsung padanya, tanpa melalui manajer. Ardi, tolong kamu saja yang pegang berkas ini. Perintah itu terdengar biasa, tapi di mata orang lain itu terlihat istimewa. Hubungan profesional mulai disalahartikan. Suatu malam, Bu Ratna meminta Ardi mengantarnya pulang karena supirnya izin mendadak. Awalnya Ardi ragu. Kalau tidak merepotkan, Bu? Tidak, saya hanya butuh ditemani. Kalimat itu sederhana, tapi nada suaranya terdengar lelah. Dalam perjalanan, suasana mobil hening. Hanya suara mesin dan lampu kota yang bergerak cepat di luar jendela. Tiba-tiba Bu Ratna berkata pelan. Sejak suami saya meninggal, rumah terasa sangat kosong. Ardi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Itu pertama kalinya Bu Ratna berbicara soal kehidupan pribadinya. Saya terbiasa kuat di depan semua orang. Lanjutnya. Tapi kadang, saya juga manusia. Ardi hanya mengangguk hormat. Dalam hatinya ia mulai melihat sisi lain dari wanita itu. Bukan sebagai direktur, tapi sebagai seseorang yang menyimpan lelah sendirian. Dan mungkin, disitulah awal masalah sebenarnya. Keesokan harinya, salah satu manajer memanggil Ardi secara pribadi. Kamu hati-hati, Di. Hati-hati apa, Pak? Kedekatan kamu dengan Bu Ratna. Banyak yang bicara. Ardi terdiam. Ia ingin menjelaskan. Tapi apa yang harus dijelaskan? Ia tidak pernah melakukan apa-apa. Namun sejak saat itu, suasana kantor terasa berubah. Tatapan-tatapan mulai berbeda. Sapaan mulai terasa dingin. Dan tanpa Ardi sadari, ia sudah berada di tengah pusaran konflik yang lebih besar dari sekadar gosip kantor. Konflik yang bukan hanya soal status atasan dan bawahan, tapi soal harga diri, soal prasangka, dan tentang bagaimana sebuah ketulusan bisa disalahartikan menjadi ambisi. Ardi mulai merasa tertekan. Ia mulai mempertanyakan posisinya, dan jauh di dalam hatinya muncul ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut kehilangan pekerjaan, tapi takut kehilangan nama baik. Sementara itu, tanpa ia tahu, Bu Ratna mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak suaminya pergi. Dan perasaan itulah yang perlahan akan mengubah segalanya. Sejak gosip itu menyebar, suasana kantor tak lagi sama bagi Ardi. Jika dulu ia bisa bekerja dengan tenang, kini setiap langkahnya terasa diperhatikan. Setiap kali ia masuk ke ruang direktur, bisik-bisik kecil terdengar di belakangnya. Tatapan rekan kerja tak lagi netral. Bukan terang-terangan memusuhi, tapi cukup untuk membuatnya merasa asing di tempat yang selama ini ia anggap sebagai kesempatan hidupnya. Suatu pagi, Ardi menemukan berkas laporan yang sudah ia susun rapi berantakan di mejanya. Beberapa halaman bahkan hilang. Ia terdiam, bukan karena marah, tapi karena ia tahu ini bukan kebetulan. Ia menyusun ulang tanpa banyak bicara. Namun, tekanan tidak berhenti di situ. Di grup internal kantor, seseorang mengirim pesan anonim. Kalau mau cepat naik jabatan, lembur aja terus sama bos. Pesan itu memang tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud.
Ardi membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia menutup ponselnya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di sana, ia merasa benar-benar kecil. Sementara itu, Bu Ratna mulai menyadari perubahan sikap di kantor. Beberapa manajer terlihat canggung ketika rapat. Ada yang seperti ingin menyampaikan sesuatu, tapi ragu. Hingga akhirnya, salah satu direktur operasional memberanikan diri bicara. Bu Ratna, mohon maaf sebelumnya. Kami hanya ingin menjaga reputasi perusahaan. Apa maksud Anda? Tanya Bu Ratna tenang. Ada pembicaraan di luar tentang kedekatan ibu dengan salah satu staf. Ruangan rapat mendadak sunyi. Tatapan Bu Ratna berubah tajam. Kedekatan seperti apa? Direktur itu menelan ludah. Beberapa karyawan merasa ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus. Dua kata itu terasa menohok. Bu Ratna bukan wanita bodoh. Ia tahu arah pembicaraan itu. Namun, yang lebih mengusik hatinya bukanlah reputasi, melainkan bagaimana Ardi akan menghadapi tekanan ini. Sore itu, Ardi terpanggil ke ruangannya. Ia masuk dengan wajah tegang. Kamu dengar kabar yang beredar? Tanya Bu Ratna langsung. Ardi menunduk. Sedikit, Bu. Kamu terganggu. Pertanyaan itu membuat Ardi terdiam cukup lama. Akhirnya ia berkata pelan. Saya tidak takut kehilangan pekerjaan, Bu. Tapi saya takut ibu saya mendengar kabar yang tidak benar tentang saya. Suasana hening. Bu Ratna tak menyangka jawaban itu. Bukan soal jabatan. Bukan soal karir. Tapi soal ibunya. Ardi melanjutkan. Saya tidak pernah berniat macam-macam. Saya hanya bekerja. Nada suaranya tidak membela diri. Tidak menyalahkan siapapun. Justru itu yang membuat hati Bu Ratna terasa terhimpit. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehadirannya justru membawa beban bagi orang lain. Namun, komplikasi tak berhenti sampai di sana. Beberapa hari kemudian, anak sematawayang Bu Ratna, Dimas, menelpon dari luar negeri. Mah, ada apa sebenarnya di kantor? Nada suaranya serius. Kamu dengar dari mana? Tanya Bu Ratna. Om bilang ada gosip mama dekat dengan pegawai. Bu Ratna menarik napas panjang. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Mah, papa baru 5 tahun pergi. Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam. Ada nada kekecewaan yang tak biasa dari anaknya. Dimas, mama hanya, kalau mama butuh teman, bukan pegawai yang seharusnya. Telepon itu berakhir dengan sunyi yang panjang. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna merasa dihakimi oleh anaknya sendiri. Di sisi lain, tekanan terhadap Ardi semakin nyata. Salah satu manajer mulai membatasi aksesnya terhadap dokumen penting. Tugas-tugasnya dialihkan tanpa penjelasan. Mulai minggu ini, kamu fokus ke arsip saja, kata manajer itu singkat. Ardi mengangguk. Ia tahu itu bentuk penurunan tidak resmi. Harga dirinya terasa diinjak, tapi ia memilih diam. Malam itu, di kamar kontrakannya yang sempit, Ardi menatap langit-langit yang retak. Ia memikirkan satu hal, resign. Ia membuka laptop, mengetik surat pengunduran diri. Setiap huruf terasa berat. Ia membayangkan wajah ibunya, biaya pengobatan, adik yang masih sekolah. Tapi ia juga membayangkan ibunya membaca berita miring tentang dirinya. Tangannya berhenti di kalimat terakhir. Dengan napas panjang, ia mencatat surat itu. Keesokan harinya, Ardi berdiri di depan ruang direktur dengan map coklat di tangannya. Ia mengetuk, masuk. Ardi melangkah masuk dan menyerahkan map itu. Apa ini? Tanya Bu Ratna. Surat pengunduran diri saya, Bu. Waktu seperti berhenti. Apa kamu serius? Suara Bu Ratna berubah. Saya tidak ingin menjadi alasan perusahaan ibu dipertanyakan. Saya juga tidak ingin ibu difitnah karena saya. Ada ketulusan dalam suaranya. Bukan drama. Bukan sandiwara. Hanya seorang pria sederhana yang memilih mundur demi menjaga batas. Bu Ratna berdiri dari kursinya. Kalau kamu pergi, kamu pikir masalah selesai? Ardi menunduk. Setidaknya gosipnya berhenti. Bu Ratna menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan sebelum benar-benar kehilangan. Selama ini, semua orang mendekat karena posisi dan kekuasaannya. Tapi Ardi justru memilih menjauh saat situasi menjadi sulit. Dan disitulah perasaannya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekadar simpati.
bukan sekadar rasa terima kasih, melainkan rasa takut kehilangan seseorang yang tulus. Namun di saat yang sama, Ardi semakin yakin bahwa jarak adalah satu-satunya cara menyelamatkan harga dirinya. Dua hati mulai bergerak dalam arah berbeda. Satu ingin mempertahankan, satu ingin melepaskan. Dan ketegangan itu perlahan membawa mereka semakin dekat ke titik yang tak bisa lagi dihindari. Titik di mana keputusan besar harus diambil. Dan ketika keputusan itu diucapkan nanti, bukan hanya kantor yang akan gempar, tapi seluruh hidup mereka akan berubah selamanya. Ruang rapat utama hari itu terasa berbeda. Biasanya ruangan itu dipenuhi suara presentasi, grafik proyek, dan diskusi target penjualan. Namun pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Para manajer duduk dengan wajah serius. Beberapa staf senior saling bertukar pandang. Agenda resmi adalah evaluasi tahunan perusahaan. Tapi semua orang tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar laporan angka. Ardi duduk di kursi baris belakang, seperti biasa. Ia tetap mengenakan kemeja sederhana yang rapi. Rambutnya tersisir rapi. Di dalam tasnya, surat pengunduran diri masih tersimpan. Ia belum menerima jawaban resmi dari Bu Ratna. Ia sudah siap jika hari itu adalah hari terakhirnya. Beberapa menit kemudian, pintu kebuka. Bu Ratna masuk dengan langkah tenang. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Namun sorot matanya tajam. Ia mengenakan blazer abu-abu elegan yang membuatnya terlihat tegas sekaligus anggun. Semua berdiri memberi hormat. Rapat dimulai seperti biasa. Presentasi berjalan, angka-angka ditampilkan. Tepuk tangan terdengar saat capaian perusahaan diumumkan meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Namun setelah sesi laporan selesai, Bu Ratna berdiri. Ia tidak langsung berbicara. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Lalu berhenti sejenak ke arah Ardi. Sebelum rapat ini ditutup, ucapnya pelan namun tegas. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang bersifat pribadi. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang langsung menegakkan badan. Ada yang mulai merasa tidak nyaman. Ardi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Saya tahu, lanjut Bu Ratna, beberapa minggu terakhir ada pembicaraan tentang saya. Beberapa wajah mulai menunduk. Saya juga tahu, nama Ardi disebut-sebut dalam gosip itu. Suasana menjadi tegang. Ardi merasakan panas menjalar di wajahnya. Ia ingin menghilang saat itu juga. Namun Bu Ratna melanjutkan tanpa ragu. Selama 5 tahun saya memimpin perusahaan ini, saya selalu menjaga profesionalisme. Saya tidak pernah mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Ia berhenti sejenak. Tapi hari ini, saya tidak ingin lagi bersembunyi di balik citra kuat yang kalian lihat setiap hari. Semua mata tertuju padanya. Saya adalah seorang janda. Saya manusia, saya bisa lelah, saya bisa merasa sendiri. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa staf saling menatap. Tak menyangka Bu Ratna akan berbicara sejauh itu. Saya menghargai Ardi bukan karena dia pegawai saya, bukan karena dia bawahan, tapi karena ketulusannya sebagai manusia. Detik-detik berikutnya terasa sangat panjang. Ardi menggenggam tangannya erat. Dan kemudian, dengan suara yang tidak gemetar sedikit pun, Bu Ratna berkata, "Saya berniat melamar Ardi." Ruangan seakan membeku. Beberapa orang ternganga. Ada yang menutup mulut tak percaya. Bisik-bisik spontan terdengar sebelum akhirnya hening total. Ardi merasakan dunia berhenti berputar. Ia menatap Bu Ratna, berharap ia salah dengar. Namun wanita itu melangkah turun dari podium. Tatapannya lurus ke arah Ardi. "Saya tahu ini tidak biasa. Saya tahu usia kami berbeda, status kami berbeda. Tapi saya tidak ingin hidup dalam penilaian orang lain." Ia berdiri tepat beberapa langkah di depan Ardi. "Ardi," suaranya melembut. "Kamu pernah bilang kamu takut ibumu mendengar kabar yang tidak benar tentangmu. Semua orang mendengarkan. Hari ini,
Saya ingin memastikan bahwa jika ada kabar tentang kita, itu adalah kabar yang terhormat. Jantung Ardi berdegup keras. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi seperti ini. Di hadapan seluruh karyawan, di hadapan atasan, di hadapan perbedaan status yang begitu jauh. Bu Ratna melanjutkan, saya tidak menawarkan jabatan, saya tidak menawarkan kekayaan. Saya hanya menawarkan diri saya sebagai wanita yang ingin hidup dengan seseorang yang tulus. Suasana terasa sesak. Beberapa staf tampak tak nyaman. Beberapa terlihat tersentuh. Ada juga yang jelas tidak setuju. Ardi berdiri perlahan. Tangannya dingin. Ia melihat ke sekeliling. Semua mata tertuju padanya. Seolah seluruh nasibnya dipertaruhkan dalam satu jawaban. Dalam kepalanya, suara-suara bercampur. Gosip, sindiran, harga diri, ibunya, status sosial. Dan di depannya, seorang wanita kuat yang berani meruntuhkan egonya di hadapan publik. Bu, suara Ardi serak. Ia menelan ludah. Saya tidak pernah mengharapkan ini. Itu sebabnya saya memilihmu, jawab Bu Ratna tanpa ragu. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam lebih dalam. Ardi merasakan dadanya sesak. Ia bukan pria yang percaya diri berlebihan. Ia tahu posisinya. Ia tahu banyak orang akan menganggapnya memanfaatkan situasi. Kalau saya menerima, orang akan bilang saya mengejar harta ibu. Kalau kamu menolak karena takut omongan orang, potong Bu Ratna rembut. Berarti kamu membiarkan orang lain menentukan hidupmu. Ruangan semakin sunyi. Ini bukan lagi soal gosip kantor. Ini tentang keberanian, tentang harga diri, tentang memilih hidup di bawah bayang-bayang penilaian, atau memilih berdiri menghadapi semuanya. Ardi menutup mata sejenak. Ia membayangkan ibunya di desa. Wajah lelahnya. Nasihatnya tentang kejujuran. Ia menarik napas panjang. Saya tidak bisa menjawab sekarang. Akhirnya ia berkata. Suasana langsung berubah. Ini keputusan besar, Bu. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk ibu juga. Bu Ratna mengangguk pelan. Saya tidak butuh jawaban sekarang. Saya hanya ingin kamu tahu. Perasaan ini bukan karena kasihan. Bukan karena kesepian semata. Ardi menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan direktur, bukan wanita kaya, tapi seorang wanita yang benar-benar membuka hatinya. Rapat ditutup dalam suasana yang tak biasa. Tak ada tepuk tangan. Tak ada komentar. Semua orang keluar ruangan dengan pikiran masing-masing. Dan Ardi berdiri di sana beberapa detik lebih lama. Ia sadar satu hal. Hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Karena seorang wanita terpandang telah mempertaruhkan nama baiknya demi satu pengakuan. Dan kini, semua bergantung pada keputusan Ardi. Keputusan yang akan menentukan apakah kisah ini akan menjadi skandal atau menjadi kisah cinta yang tak biasa.